Kita mulai bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alhamdulillah fasbahana bi ni'matihi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, di kesempatan sore hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam sebuah kesempatan yang baik, kesempatan yang insya Allah berkah nih Pak, ya, untuk di kesempatan kali ini dalam acara kajian rutin Dewan Dakwah Depok yang sudah berjalan cukup lama ya Ustaz ya. Yang penting adalah keistiqomahan kita untuk bagaimana kajian-kajian rutin ini tetap bisa dilaksanakan terlepas dari berapapun pesertanya gitu. Jadi insya Allah pelan-pelan kita semakin berkembang. Kalau di awal kita pengurus saja, sekarang sudah mulai dilebarkan Bapak-bapak semuanya di berjamaah yang lebih umum. Dan di kesempatan kali ini tema yang diberikan oleh Dewan Dakwah Depok adalah Indonesia terang atau gelap, dan bagaimana kita menyikapinya di kajian perkembangan terbaru ya, kondisi kebangsaan kita kira-kira sejauh mana. Nah, kalau kita langsung saja ya, kalau kita membahas tentang apakah Indonesia itu gelap atau terang, tergantung dari perspektif. Kalau negara pasti, Prabowo bilang apabila Indonesia itu gelap, kami yang bilang itu. Tapi kalau kita mencoba untuk riset dengan fakta yang ada, salah satunya misalkan secara kuantitatif ya, Bank Dunia ya, itu menyatakan bahwa penduduk 60% penduduk Indonesia itu masih berada dalam kemiskinan. Artinya 170 sekian penduduk Indonesia itu masih berada dalam jurang kemiskinan. Nah, ini secara kuantitatif semacam ini kan sulit ya untuk mengatakan bahwa kita Indonesia ini baik-baik saja. Ketika kita bicara tentang penduduk Indonesia, di mana mayoritas adalah Muslim ya, artinya kan yang di sini ya kita umat Islam ini gitu. Ya memang ada ya sekelompok kalau kita sering baca di media, baik media cetak maupun media online, kan hanya berapa persen gitu, 1% yang menguasai gitu kan kapital di Indonesia ya, sementara yang sebagian besarnya itu ya kita semacam ini gitu. Jadi dengan data ini saja ya, secara kuantitatif ini kita saudarakan saja, ini sulit untuk mengatakan bahwa Indonesia itu berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Belum lagi kalau kita bicara secara kualitatif ya, bagaimana korupsi itu masih merajalela. Kalau dulu zaman SBY atau apa ya, BLBI itu ya, korupsi berapa? 1 triliun atau apa ya? Itu sudah sangat besar sekali gitu. Kalau sekarang ya kasus timah itu 300 triliun segala macam, luar biasa ya. Terakhir ya di pendidikan ya, justru yang dua kementerian ya, pendidikan dan agama ya, yang dinilai itu sebagai basis orang ngerti gitu ya, orang ngerti agama. Ternyata faktanya adalah mereka bermasalah di kasus-kasus korupsi. Di Kementerian Agama berapa triliun, 1 triliun lebih. Kemudian terakhir sudah jadi tersangka ya mantan menteri kita Nadiem Makarim juga 1,5
1,9 triliun potensi kerugiannya. Dan ini kan sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan. Bagaimana memang kondisi kita ya sedang tidak baik-baik saja. Nah, biasanya kita ya berharap pada pemerintah kemudian untuk bisa berubah tatanan menjadi lebih baik lagi dan sebagainya. Tapi faktanya juga baru-baru ini ya, mahasiswa berjalan dimulai 25 Agustus itu masih murni ya, insya Allah tuntutan untuk perbaikan kondisi bangsa. Walaupun kemudian disusul dengan aksi-aksi yang ini juga rumit juga ini ya, ada penjarahan dan lain sebagainya. Entah itu dari mana kita masih belum paham. Dan sebagai seorang muslim ya tentu kita, kalau tadi Bapak ada buku Revolusi Akhlak gitu ya, demo pun mungkin ya, bukan mungkin ya, pasti ada aturan-aturannya. Tapi fakta yang terjadi kemarin setelah diwarnai aksi yang cukup simpatik, kemudian ada penjarahan dan sebagainya, anarkis dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga itu hal-hal yang kita sudah paham tidak semacam itu. Islam tidak mengajarkan hal-hal semacam itu. Termasuk ada penjarahan, mengambil hak orang lain, kita sangat paham. Itu ya kalau tadi untuk menjawab pertanyaan di awal ini, bagaimana kondisi kebangsaan kita masih sangat memprihatinkan. Tapi Indonesia tetap berjalan aja tuh, tetap berjalan dengan hal semacam ini gitu. Makanya kan pertanyaan kita ya, sebagai seorang aktivis dakwah, kemudian lebih-lebih ada dalam kepengurusan Dewan Dakwah, sebuah lembaga yang besar ya, dengan didirikan oleh salah satunya beliau Muhammad Nasir gitu. Ya tidak hanya beliau ya aktif dalam kegiatan mendirikan Dewan Dakwah, tidak hanya untuk aktif dalam ritual ibadah tanpa mulai politik, enggak. Walaupun dalam artian politik dalam artian luas ya, tidak sekadar politik praktis di partai politik kemudian menjadi anggota dewan dan lain sebagainya. Walaupun aktivis Dewan Dakwah dulu anggota dewan juga ya, tetap ya, ya. Banyaklah itu. Tapi politik dalam arti bagaimana kita peduli gitu ya terhadap kondisi kebangsaan itu, ini yang menjadi penting. Atau kemudian apa yang bisa kita lakukan Dewan Dakwah ini ya dalam perbaikan kebangsaan. Nah, kalau kita melihat apa ya, kalau dari sisi branding gitu ya, memang Dewan Dakwah itu lebih menonjol ke gerakan-gerakan dakwah di pedalaman gitu ya. Salah satu itu ya tadi ya, yang paling menonjol di Dewan Dakwah adalah gerakan-gerakan dakwah di pedalaman. Walaupun kita juga punya kampus ya, kampus yang artinya kan pencerahan kebangsaan harus ada di situ. Nah, kita juga senantiasa ke arah sana. Misalkan perbaikan yang terakhir, misalkan Ustaz Hasan dan lain-lain teman-teman, kita sudah mengusahakan adanya masjid gitu loh kan di Jalan Margonda Raya ya. Konon katanya dananya sudah ada 20 miliar, tapi kemudian dialihkan ke Jatijajar katanya. Mau di mana tempatnya kita belum ada ya. Yang di Islamic Center ya, nah itu juga belum. Apakah itu akan ada beneran nantinya atau dialihkan ke kita belum tahu. Dan kita kemarin sempat di Dewan mengadvokasi itu Pak. Jadi bagaimana setelah ada masjid yang representatif di Jalan Margonda Raya di samping depan Hotel Margo City itu di Gramedia. Nah, hal-hal semacam ini ya kemudian menjadi perenungan kita bersama bagaimana kondisi kebangsaan kita itu memang sangat memprihatinkan. Tapi apa yang kemudian kita lakukan? Nah, kita
kita kembali ke keislaman itu sendiri. Bagaimana wahyu, bagaimana Al-Quran menyuruh kita. Kan kita sebagai umat yang terbaiknya. Dalam surat Al-Imran ya 110 ya, mungkin sudah saya tulis di makalah yang dipegang beliau. Ustaz Irwan ya. Untung hara umatin urijat binasi ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bagaimana kita menjadi seorang umat yang terbaik itu yang mengajak kepada kebaikan. Salam. Kemudian mencegah kepada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Kalau pemikir Muhammadiyah ya, almarhum Profesor Kunto Wijoyo itu, beliau mengartikan atau menafsirkan secara lebih akademis bagaimana mengajak kepada kebaikan ya, amar ma'ruf itu dengan istilah humanisasi gitu ya. Bagaimana sisi-sisi kemanusiaan itu ada di dalam tubuh atau umat terbaik kita. Kemudian liberasi, pembebasan, nahi mungkar gitu ya. Nah, kalau kita melihat corak-corak dakwah ini memang harus ada semuanya gitu. Kalau amar ma'ruf ya kita bisa lihat dai-dai kita ya, tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita, ada contoh misalkan A'adi begitu ya, dengan mengajak kepada kebaikan, menata hati. Nah, itu salah satu contoh yang menonjol bagaimana amar ma'ruf gitu ya dilaksanakan. Kemudian nahi mungkar. Ini juga harus dilakukan. Jadi jangan kita sebagai seorang muslim itu jangan ada diem aja gitu ya. Ketika ada ketidakadilan ada di sekitar kita. Ulama yang cukup menonjol ya, mau nggak mau kita sebut Ustaz atau Habib Rizik ya. Beliau ketika ada kemungkaran itu benar-benar tegas begitu ya. Tidak ada apa ya kalau istilah orang Jawanya itu ibu pakoyo gitu ya, ibu pakibu, kemudian harus malu-malu ketika ada kemungkaran beliau bersikap dengan tegas. Ini ciri-ciri yang menonjol dari amar ma'ruf, hakim kita contohkan. Kemudian yang tegas dan untuk nahi mungkar, Habib Rizik Sihab. Gitu ya. Nah, bagaimana kita sekarang ke Dewan Dakwah? Kalau Dewan Dakwah kan lebih cenderung rasa moderat ya. Tapi kita tetap menyuarakan kedua itu ya, amar ma'ruf kita semacam ini. Kemudian ketika ketidakadilan ada gitu ya, kita juga harus turun ke sana gitu. Nah, dan yang terpenting adalah sisi transendensi itu tetap harus ada sebagai ciri khas kita sebagai orang beriman ya. Jadi kalau dalam gerakan sosial itu ya, kalau anak-anak mahasiswa itu dulu jadi gerakan kiri itu ada dua itu yang menonjol. Jadi dia humanisasi dan liberasi gitu. Tapi kadang kemudian kosong gitu ya. Kosong oleh nilai-nilai profetik kenabian seperti yang dibilang tadi ya, bahwa ciri khas muslim yang profetik berkenabian salah satunya oleh beliau Kunto Wijoyo ya, profesor dari Muhammadiyah, pemikir juga yang sudah menafsirkan sub ayat ini dalam konteks sosial yang lebih ilmiah dengan adanya humanisasi liberasi. Walaupun humanisasi konteks Islam dan Barat ini agak berbeda ya. Gitu. Jadi ketika anak-anak tanda petik sosialis gitu ya, apalagi komunis gitu, mungkin dia jiwa sosialnya bagus ya, kemudian kemanusiaannya bagus, pembebasan atau mereka mengadvokasi orang-orang yang tertindas mungkin bagus, tapi sisi transendensi ya, ini yang nggak dipunyai oleh gerakan-gerakan semacam itu. Nah, di dakwah yang sebagai sebuah gerakan keumatan ya ada dalam
ketiga hal itu, usaha-usaha untuk mengajak kepada kebaikan, amal ma'ruf, ya, kemudian mencegah kepada kemungkaran dan selalu mengajak sisi keakhiratan, bahwa apa yang kita lakukan itu enggak hanya sisi-sisi kebaikan di dunia saja. Itu ya. Jadi ketika kita tadi sudah sepakat bahwa kita umat ini, bangsa ini sedang tidak baik-baik saja, maka jalan dakwah yang harus kita lakukan dengan spirit itu tadi, profesi berkenabian, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran dan beriman, mengajak untuk beriman kepada Allah. Sisi ruhiyahnya harus tetap ada. Nah, pertanyaan besar sekarang kita adalah kita akan mengejar apa gitu ya? Di tengah kalau kita lebih luas lagi ya ke peradaban dunia ini. Ya. Belum lama ya, kemarin kita dalam kajian singkat atau kajian terbatas juga sempat ada kegelisahan hal-hal semacam ini. Dan insya Allah ya, ketika kita sebagai umat Islam yang beriman gelisah gitu terhadap kondisi bangsa, insya Allah kegelisahan orang beriman itu menjadi ruh perubahan gitu. Bukan untuk pengerusakan atau memanfaatkan keadaan begitu. Dengan kondisi yang kalau tadi penjarahan segala macam itu kan memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Kita tentu bukan berada dalam golongan itu. Kegelisahan kebangsaan kita adalah energi untuk perubahan. Ya, kalau kita perluas dulu dalam konteks peradaban gitu ya. Mana kita juga ada diskusi semacam itu. Sebenarnya pilihannya itu dua saja gitu. Apakah kita akan mengejar tanda petik teknologi barat gitu ya, kemajuan barat, atau kita kembali kepada kita sendiri gitu ya, keunggulan pribadi kita. Nah, kalau kita mengejar ya ketertinggalan gitu, contoh nyata mobil aja gitu ya. Sebenarnya kita orang Indonesia itu bisa lah bikin mobil gitu ya, bikin mobil yang pakai mobil listrik, tapi kan itu nggak bisa jalan gitu ya, karena ada sistem yang menghambat itu gitu ya. Itulah dunia bekerja itu semacam itu. Hal-hal yang sekiranya kita bisa menguasai teknologi, salah satunya tadi mobil listrik, itu pun nggak bisa jalan. Bahkan kita bikin mobilnya harusnya kan bisa ya, tapi kan nggak jalan juga kan. Mobil nasional kita sampai SMK itu kan lain lagi ya, gimmick aja ya. Dulu ada mobil Timor ya, zaman kayaknya ya pasangan itu promosi, tapi kan nggak jalan juga. Nah, ketika kita mengajar teknologi peradaban barat, itu juga apa ya? Misalkan mereka kemajuan nuklir dan lain sebagainya, rudal hanya untuk apa tadi? Menghancurkan Gaza, Palestina gitu. Jadi teknologi semacam apa yang untuk melakukan pembunuhan, hal semacam itu. Nah, pilihan yang kedua adalah kita menyiapkan sisi manusianya gitu ya, manusianya yang punya moralitas gitu ya, punya tadi ya akhlak yang baik gitu. Ini yang kemudian bisa menonjol seharusnya gitu ya. Nah, dua hal ini ya. Dan kalau saya pribadi sepakat dengan yang kedua ini, bahwa PR terbesar kita bukan mengejar teknologi gitu ya, walaupun itu tetap kita lakukan ya, tapi memperbaiki sisi manusianya itu ya, manusia Indonesia yang punya kualitas yang luar biasa seperti generasi pemuda-pemuda Gaza gitu ya, militasi yang besar gitu ya. Pada akhirnya kan mereka bisa melakukan apapun ya, bisa bertahan di tengah gempuran teknologi serangan dan sebagainya. Walaupun tentu pasti di balik layar ada kontribusi umat Islam ya di seluruh dunia, karena nggak mungkin ya Gaza bisa bikin melawan Israel yang Zionis dengan rudal
macam-macamnya gitu. Pasti ada bantuan dari gerakan-gerakan Islam di Indonesia. Termasuk sekarang yang lagi berlayar ya, 50 kapal ke Palestina sekarang, dimulai dari Spanyol gitu. Terus sampai Tunisia. Iya, iya. Itu ya. Kemudian ya kita pilih saja gitu kualitas, bagaimana kita menjadikan kualitas SDM kita itu mantap gitu ya secara keimanan, kemudian kompetensi gitu ya secara intelektual gitu ya. Ini ya kemudian perlu kita hadirkan dalam perbaikan kondisi bangsa. Tapi lagi-lagi ya kita cukup prihatin ya kalau kita melihat bagaimana kita memperbaiki dunia pendidikan. Kalau kita melihat misalkan guru honorer segala macamnya, kan kita prihatin ya, beliau yang mengajar dengan gaji mungkin hanya 200.000 itu pun 3 bulan sekali, itu kan harus sangat memprihatinkan sekali ya kondisi-kondisi semacam itu gitu. Ya. Ini PR kita. Nah, memang Dewan Dakwah dia bukan pemimpin negara menjadi seorang menteri, presiden dan sebagainya. Belum sampai belum ada yang kita di kepengurusan ini. Tapi tanggung jawab itu tetap perlu kita emban dalam level yang ya mungkin di teman-teman pengurus gitu ya. Kemudian nanti kita puas dengan jamaah yang lebih luas lagi, bagaimana sama-sama kita punya kualitas SDM yang bisa diandalkan gitu ya, dengan mindset keislaman, dengan militansi keislaman yang tadi tidak hanya sukses secara pribadi saja, tapi bagaimana dia peduli terhadap kondisi-kondisi keumatan dalam usaha-usaha perbaikan, menjadi seorang muslim yang profetik gitu ya, berkenabian yang 3 cirinya tadi ya. Dia bisa melakukan amal ma'ruf, humanisasi, kemudian melawan segala macam kemungkaran, ketidakadilan, liberasi begitu ya, dan senantiasa mengajar pada kebaikan-kebaikan yang transendensi keakhiratan, bahwa capaian kita bukan hanya di dunia saja, tapi ada tujuan yang lebih besar adalah di akhirat. Itu ya sebagai pengantar ya, yang lima sebagai pengantar. Dan sebenarnya saya sudah menyiapkan makalah kecil lah, 4 halaman, barangkali nanti ada yang berminat kita kirim ya Ustaz. Sudah kita kirim ke grup Dewan Dakwah. Semoga ini menjadi tradisi lah. Jadi ketika kita berbicara begitu ya, alangkah baiknya itu tuh ada semacam catatan intelektual ataupun referensi gitu ya, sehingga apa yang kita bicarakan itu nggak hanya kosong dengan kurang referensi, karena ketika kita kurang referensi nanti kita mengambil keputusan pun akan pendek begitu, dan lebih unsur kesalahan itu akan lebih besar ketika kita mengambil sebuah keputusan tanpa referensi yang cukup memadai. Nah, kira-kira begitu Ustaz, teman-teman sekalian, apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita lanjut dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya sebentar deh ya. Terima kasih Bang Yor. Nah, ini saya langsung aja mau bertanya, karena judul kita ini kan apa? Indonesia gelap atau Indonesia terang gitu kan? Ya. Ada 2 pertanyaan saya. Tadi kan antum kan terlalu banyak membicarakan masalah apa peran kita di Dewan Dakwah ini gitu situ kan? Ya. Masalah itu. Nah, sekarang yang belum mungkin kita rasakan, mohon di pendapat antum juga, apa yang harus dilakukan presiden sebenarnya? Ya. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Presiden Prabowo dalam menyikapi gelap dan terang ini?
Karena dia sendiri kan pernah ngomong ya, tahun 2030 Indonesia akan gelap. Nah, itu yang pertama, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Presiden Prabowo, mungkin juga jajarannya. Yang kedua, mengenai pertemuan Presiden dengan pimpinan-pimpinan ormas ya, waktu itu. Nah, itu mohon pencerahannya, apakah ini efektif atau tidak? Kalau misalnya efektif sejauh mana gitu loh. Kalau misalnya tidak ya ngapain mereka kumpul. Itu aja mungkin dua dari saya. Atau langsung aja. Udah ya. Kalau Prabowo itu kan orang yang sudah ya dia presiden punya kuasa gitu ya. Untuk sampai ke sana gitu ya. Memang agak susah untuk kemudian presiden sendiri kan dia punya asta cita ya. Jadi dia sudah punya program yang kemudian kalau kita bakal menilai apakah Prabowo itu bagus sebagai seorang presiden atau tidak, berarti kan harus ada pembandingnya kan begitu. Nah, kalau kita bandingkan dengan era sebelumnya, saya kira masih bisa untuk didekat, karena kalau melihat kemarin kan benar-benar umat itu banyak dikriminalisasi ya, tokoh-tokoh banyak yang ditangkapin kan, termasuk pembubaran HTI FPI ya kan, salah satunya kan di era pemerintahan sebelumnya. Kalau sekarang itu cenderung kita lebih aman ya untuk kemudian melakukan aktivitas gitu ya. Tapi kemudian kalau tadi apa yang harus dilakukan Prabowo gitu ya. Itu ya susah karena untuk kita memaksa-maksa untuk nanti ya harapan Prabowo untuk lebih dekat terhadap umat, atau lebih suara-suara umat itu lebih dekat. Kalau kemarin kan benar-benar agak jaraknya itu jauh begitu ya. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita langsung masuk ke tadi pertemuan presiden dengan ormas gitu ya. Nah, memang ada selentingan atau sikap yang nyinyir dalam tanda petik ormas itu hanya dijadikan tanda petik pemadam kebakaran ketika ada kerusuhan segala macam, tolong dinamikan dia nggak ada kerusuhan dan lain sebagainya. Itu pandangan yang sumir terhadap itu. Tapi kalau kita lihat ya, hadirnya 16 ormas kemarin itu kan gak hanya mereka itu menyampaikan ke presiden aja, tapi kemudian kan 16 ormas itu kan duduk dalam sebuah forum gitu ya. Itu kan ada komunikasi secara personal antara misalkan dengan NU dengan Muhammadiyah, NU dengan Dewan Dakwah, NU dengan PUI, Persatuan Umat Islam ya, kemudian NU dengan Wadah Islamiyah, Wadah, kemudian Persi dan sebagainya. Ini kan ada dalam sebuah forum. Walaupun kemarin ya harus dimaksimalkan. Jadi dorongan suara keumatan itu harus ada di sana. Jadi ini yang penting, jangan sampai nanti ormas-ormas Islam itu banyak dijadikan yaitu tadi pemadam kebakaran. Walaupun kalau ormas-ormas besar itu memang sudah dilibatkan dalam penyelenggaraan negara. NU Muhammadiyah caranya ya menteri gitu ya, menteri. Nah, itu sudah Muhammadiyah, menteri pendidikan banyak ya. Muhammadiyah. NU banyak juga. Iya. Dewan Dakwah nggak ada. Ya, gitu. Belum ya. Kemarin kawan kita ya, ketua PUI, walaupun belum masuk ke pemerintahan, sudah komisaris di KAI Kereta Api. Siapa itu? Kereta Api Indonesia. Ketua PUI. PUI mana? Depok atau PUI. Pusat Indonesia pusat. Ya, di kantornya kan di Pancoran itu loh. Kalau PUI Depok benar teman saya. Siapa ya ada nih?
ini Mawardi Usawati. Nah. Sueb Mawardi. Nah. Dia guru saya. Iya. Dia ketua PMI. Ya begitu ya. Di makalah Andi terakhir itu kan memang begitu. Jadi kalau kita ingin lebih powerful ya kita ada di penyelenggara negara. Kalau enggak ya setelah tadi loh, kita berharap aja kepada Prabowo ini harapan harus bagaimana kita juga dengan wali kota kita juga cuma berharap aja bahwa ya ada dong maju di situ, ada dong misalkan umat kita lebih diperhatikan. Tapi ketika kita menciptakan SDM yang mumpuni gitu ya untuk bisa masuk ke dalam pemerintahan itu, level-level pemerintahan dari yang atas presiden sampai ke bawah hatta ketua RT misalkan, itu powerful gitu. Kebijakan misalkan Agustusan aja kalau ketua RT-nya itu atau ketua RW-nya itu aktivis dakwah, nggak mungkin kan kita ada dambutan yang nggak senonoh gitu ya. Nah, pasti akan kita arahkan dengan acara-acara yang lebih bernuansa ya tetap ada hiburan atau ada edukasi gitu. Tapi kalau ketua RT, ketua RW-nya itu orang biasa aja dengan pemahaman agama yang kurang gitu ya, kemudian yang penting ramai gitu ya, yang penting ramai masyarakat senang ya itulah. Itu yang kemudian menjadikan kita berbeda. Makanya kualitas SDM itu ya, kita memantaskan diri untuk menjadi penyelenggara negara gitu. Ya kita mulai dari ketua RT, ketua RW, kemudian nanti kalau di sini kan kota nggak ada ya, lurah nggak ada ya, jadi kepala desa nggak ada. Kalau lurah kan dipilih ya, kalau dipilih kan. Kepala desa di kampung. Ini sangat kelurahan itu dari Pemerintah. Kalau di kampung kan pemilihan desa kan. Desa. Kita memantaskan diri untuk bisa masuk ke level negara gitu. Nah, masuk di Depok kita perwakilan di Depok belum ada, jadi kita masih ada jarak. Ketika kita punya perwakilan di sana yang representatif, ya salah satunya di MUI kita alhamdulillah sudah ada Ustaz Mu'in Hidayat ya, beliau di MUI. Artinya walaupun kita belum bisa berpengaruh banyak, isu-isu keumatan itu bisa dengar gitu. Itu ya Ustaz kira-kira. Jadi kalau kita ditanya apa yang harus dilakukan Prabowo yang dekat dengan umat, itu insya Allah Indonesia itu akan selamat lah kalau Prabowo itu dekat dengan ormas Islam, tokoh-tokoh Islam gitu.